Saya masih bersabar untuk menunggu langkah-langkah KPK di dalam merespon laporan itu, karena yang saya lakukan, saya sampaikan KPK, memang semuanya berbasis pada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Waktu Pilpres nggak ada itu kampanye bahwa saya akan pindahkan ibu kota misalnya. Jadi itu gagasan ujuk-ujuk, ada kemungkinan kalau gagasannya seperti itu ada kendali dari kekuatan lain, apakah itu kekuatan oligarki atau kekuatan yang lain. Yang kedua, proses perumusan undang-undang IKN itu tidak sesuai dengan standar proses pembuatan undang-undang. Ini mirip dengan pembuatan undang-undang Omnibus Law. Yang nanti ujungnya oleh MK disebut inkonstitusional, ya kan? Ini agak mirip karena itu dikerjakan dengan sangat buru-buru. Kalau akademisi lain menyebutnya ugal-ugalan ya. Ya buru-buru saya lihat, karena memang hanya hitungan beberapa hari rapat-rapat mereka itu mungkin nggak nyampe 1 bulan, kurang lebih lah. Langsung kemudian diputuskan menjadi undang-undang IKN itu. Rakyat menilai bahwa penanganan ekonomi Indonesia hari ini itu buruk. Terburuk? Apa? Terburuk, itu skor terburuk dari indikator-indikator yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari media Mimbartub, Salwa Media Channel, Saling Sharing Channel, dan media-media yang lain. Hari ini spesial karena kita ketemu dengan orang yang kira-kira 2 bulan, 3 bulan yang lalu sempat menghebohkan dunia maya, yaitu Kang Ubaidillah Badrun. Ya, yang pertama-tama gimana Kang kabarnya Kang? Kabar saya baik. Kalau kabar pengaduan ke KPK, kita masih menunggu update-nya sekalian. Update-nya gimana? Proses itu kan butuh waktu lama ya. Karena memerlukan verifikasi, kemudian ketelitian dari KPK. Jadi saya masih memberi apresiasi buat KPK yang bekerja sesuai dengan undang-undang. Karena respon KPK sejauh ini sangat positif dengan laporan itu. Mudah-mudahan KPK terus menindaklanjuti laporan itu secara profesional dan sesuai dengan koridor undang-undang yang ada. Oke. Dalam undang-undang KPK itu ada jangka waktu tertentu nggak sih untuk pemeriksaan tuh? Ya, sebetulnya tidak ada jangka waktunya. Oke. Jadi dia bisa 30 hari, bisa lebih dari itu. Karena kan tergantung dari seberapa rumit laporan itu dipelajari oleh KPK. Dan tentu saja juga seberapa penting kasus itu harus diungkap. Jadi saya sih melihat, saya masih bersabar untuk menunggu langkah-langkah KPK di dalam merespon laporan itu, karena yang saya lakukan, saya sampaikan KPK, memang semuanya berbasis pada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Karena semuanya kan based on riset ya. Semuanya berbasis pada data dan riset yang sudah saya lakukan sekian lama. Kemarin ada sempat kita juga saat pelaporan itu kan langsung ada tanggapan dari Bapak Emmanuel Ebenezer ya. Kemudian mau melaporkan balik. Itu kan sebenarnya aneh. Tapi itu kelanjutannya gimana tuh kasusnya itu? Ya, sejauh ini sih laporan itu kan delik aduan ya. Kalau delik aduan itu harusnya yang melaporkan korban. Menarik. Masalahnya Noel itu korban siapa dan korban apa. Jadi dalam konteks yang saya lakukan, dia tidak ada korelasinya sebetulnya. Karena dia bukan korban saya, dia juga bukan korban siapa atau yang lain kan, yang terkait dengan pelaporan saya. Jadi secara legal standing saya kira itu bermasalah. Yang kedua, ya tapi saya memberikan mempersilahkan kan, setiap warga negara berhak melakukan itu. Jadi biarkan proses hukum terus berlangsung, dan saya kira pihak kepolisian juga sangat profesional untuk melihat setiap laporan itu apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak. Ini tentang pelaporan, update tentang pelaporan Abang KPK ya. Iya,
Bang Badrun ini terkait KPK. Nah, kita mau minta tanggapannya terkait umum dulu, Pak. Oh, yang lainnya. tentang hal-hal yang umum lah ya, seputar pandangan Abang nih kan. Saya lihat nih Abang salah satu aktivis 98 ya, yang kalau kita kemarin kan sempat meliput teman-teman aktivis 98, Bang Eki, Agung Wisnuwardana dan kawan-kawan ini. Mereka mengomentari juga tentang perpindahan ibu kota negara baru yang kemudian akan pindah di Kalimantan Timur. Nah, menurut pandangan Abang nih gimana? Saya melihat proses pembuatan pertama gagasan IKN itu dia muncul ujug-ujug. Karena gagasan IKN itu tidak muncul dalam kampanye. Waktu Pilpres nggak ada tuh kampanye bahwa saya akan pindahkan ibu kota misalnya. Jadi itu gagasan ujug-ujug. Ada kemungkinan kalau gagasannya seperti itu ada kendali dari kekuatan lain. Apakah itu kekuatan oligarki atau kekuatan yang lain. Yang kedua, proses perumusan undang-undang IKN itu tidak sesuai dengan standar proses pembuatan undang-undang. Ini mirip dengan pembuatan undang-undang Omnibus Law. Oh iya. Yang nanti ujungnya oleh MK disebut inkonstitusional, ya kan? Ini agak mirip karena itu dikerjakan dengan sangat buru-buru. Kalau akademisi lain menyebutnya ugal-ugalan ya. Ya buru-buru saya lihat karena memang hanya hitungan beberapa hari rapat-rapat mereka itu mungkin nggak nyampe 1 bulan, kurang lebih lah, langsung kemudian diputuskan menjadi undang-undang IKN itu. Jadi secara prosedur perumusan undang-undang kelihatan prosedural, tetapi dia sesungguhnya mengabaikan prosedur-prosedur proses pembuatan undang-undang itu. Misalnya yang kelihatan diabaikan itu adalah DPR mestinya melakukan dengar pendapat dengan para akademisi, dengan para ilmuwan, ya atau stakeholder yang terkait dengan perpindahan ibu kota itu. Dan saya menemukan banyak ahli yang kemudian melihat bahwa ada banyak persoalan di pemindahan ibu kota itu. Apakah dia pemindahan itu terkait dengan migrasi penduduknya, atau juga terkait dengan kerusakan ekosistem lingkungan yang sangat luar biasa terjadi di Kalimantan Timur itu. Jadi ada kerugian ekosistem yang luar biasa dari perpindahan ibu kota. Dan kemudian kita juga melihat ternyata memang ada kekuatan-kekuatan oligarki yang memiliki lahan di sana yang kemudian ya mungkin mendapat keuntungan dari perpindahan ibu kota itu. Jadi saya kira minimal 3 persoalan itu menurut saya menjadi beban dan argumen-argumen yang membuat saya menyimpulkan bahwa perpindahan ibu kota ini cacat secara konstitusional dan prosedur perumusan undang-undang. Jadi saya kira itu. Oke. Ya, kita baca juga ya dari hasil kajian Walhi, kemudian Jatam, kemudian kawan-kawan aktivis 98 juga sepertinya secara umum mereka menolak semua perpindahan ibu kota ini. Tapi faktanya kan ini masih tetap berjalan nih, Bang, sampai sekarang. Dan memang target-targetnya sampai 2024 itu katanya kita udah 17 Agustus itu nanti akan ada upacara di sana. Nah, mungkin agak sulit ya kita berharap untuk perubahan di internal mereka. Nah, ini saya minta bukan pandangan ya, apa yang masyarakat harus lakukan gitu untuk melihat kondisi seperti ini, seperti yang Abang kritik tadi. Apa yang mesti masyarakat lakukan terkait perpindahan ibu kota ini? Pertama, masyarakat menurut saya memang mesti bersuara keras. Karena hari ini rakyat itu tidak memerlukan pindah ibu kota. Enggak. Kalau kita survei itu, ya mayoritas ngapain pindah ibu kota? Kita lagi perlu pekerjaan sekarang. Kita lagi perlu pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kita lagi perlu banyak lapangan pekerjaan. Kita lagi perlu banyak hal-hal yang menyelamatkan nyawa rakyat akibat pandemi COVID yang sekarang muncul varian-varian baru itu. Jadi fokus di situ. Jadi itu namanya satu agenda yang tidak berbasis pada kebutuhan rakyat. Nah, karena itu rakyat saya kira sudah banyak yang bersuara ya.
suara-suara kritik dari para ilmuwan, para akademisi, para profesor bahkan ya, termasuk pada NGO, para NGO dan rakyat di sana juga menolak sebagian. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya secara mayoritas rakyat ini memang menolak, belum butuh gitu. Kalau untuk jangka panjang mungkin 25 tahun ke depan itu memungkinkan ya. Tapi itu pun perlu kajian yang sangat mendalam. Kalau kemudian aspirasi rakyat itu tidak didengar, misalnya, ya rezim ini memang karakteristiknya tidak mau mendengar rakyat. Saya nggak bisa ngomong sembarangan kan, harus pakai data. Datanya, indikasinya apa Bang? Contoh tidak mendengar rakyat itu tadi sempat saya singgung juga, misalnya rakyat menolak revisi undang-undang KPK, tapi revisi undang-undang terus jalan. Tetap jalan ya. Rakyat menolak undang-undang Minerba, tetap jalan. Rakyat menolak undang-undang Omnibus Law, tetap jalan. Itu kan satu praktek empirik yang sangat terlihat bahwa mereka memang tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Nah, kalau pola kerja satu rezim semacam itu dekat dengan definisi rezim yang otoriter sebetulnya. Kan semau gue otoriter itu. Tapi karena ini era digital, era banyak buzzer ya kan, ini mungkin bisa disebut sebagai new authoritarianism. Jadi otoritarisme baru, otoritarianisme baru. Dan begitu caranya dia. Jadi biarkan rakyat kritik, ya saya cuekin aja. Gitu. Lalu pakai buzzer menyerang mereka yang mengkritik, meskipun tidak pakai langsung ya. Tidak mungkin kan? Mungkin dugaan saya tidak pakai langsung presiden menyuruh buzzer kan enggak. Tapi kan ini banyak kerja-kerja individual dan kelompok yang bagian dari relasi kuasa itu bekerja untuk melakukan cara-cara yang mengindikasikan sebagai buzzer itu. Jadi nah, pola baru ini membungkam kritik itu yang saya sebut sebagai indikator dari new authoritarianism atau otoritarianisme baru. Jadi ya itu polanya cuek dengan kritik dan lain-lain. Ini bisa berbahaya sebetulnya, karena pada titik tertentu ketika praktek otoritarianisme itu makin menggila, itu akan terjadi semacam akumulasi dari sikap kritik publik itu. Kalau akumulasi itu terbentuk, semangat kritik, semangat perlawanan, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di Republik ini. Kira-kira itu. Apakah ada harapan gitu untuk rezim ini kira-kira merubah ya cara-cara new authoritarianism tadi? Ada harapan nggak Bang kira-kira? Saya nggak punya harapan untuk rezim sekarang ini. Sudahlah itu, ya kesimpulannya rezim ini memang rapotnya merah kan. Secara demokrasi kan indeksnya juga merah. Kebebasan sipil kita skornya 5,59 misalnya. Kebebasan internet kita atau internet freedom kita kayaknya cuma 49 dan seterusnya. Jadi memang skornya secara demokrasi merah. Nah, pertanyaannya apakah ada harapan pada satu rezim yang demokrasinya buruk? Ya enggak. Kita nggak bisa berharap pada rezim yang demokrasinya buruk, nggak bisa. Yang kita harapkan itu adalah kepada teman-teman pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi, yaitu media. Kawan-kawan pers, ya mereka yang aktif di media sosial, media independen, citizen journalism dan lain-lain, atau pers-pers lain yang pers mainstream. Nah, lebih dari itu kita lebih berharap pada rakyat yang otentik ya, karena rakyatlah sesungguhnya pemilik kedaulatan di Republik ini, bukan mereka yang berkuasa. Artinya saran kepada rakyat lah untuk merubah new authoritarianism ini. Ya. Apa? Saya kira rakyat ini makin lama makin cerdas ya sebetulnya. Mereka pasti sedang merenung sekarang. Saya memahami rakyat hari ini sedang mengalami perenungan yang panjang tentang kondisi sekarang. Nah, kita tunggu hasil perenungan rakyat itu. Apa yang akan muncul dari hasil renungan itu? Karena pasti mereka kontemplasi kan. Oh, ini negara bertahun-tahun begini terus misalnya. Tidak ada progresivitas terkait dengan kesejahteraan rakyat misalnya. Dan lain-lain. Ekonomi kan makin memburuk. Satu riset terakhir yang dilakukan oleh media berpengaruh di Indonesia itu skor terburuk itu adalah persepsi publik tentang ekonomi Indonesia.
Gimana tuh? Angkanya 60%. Artinya? Itu skor terburuk. Artinya rakyat menilai bahwa penanganan ekonomi Indonesia hari ini tuh buruk. Terburuk apa? Terburuk. Itu skor terburuk dari indikator-indikator yang lain. Ekonomi itu skornya terburuk. Ini yang riset, saya nggak bisa sebutkan nama medianya, tapi ini Litbangnya yang media yang cukup terkemuka dan mainstream di Indonesia. Artinya apa? Ya memang rakyat juga menilai bahwa uang hampir 700 triliun untuk penanganan ekonomi nasional itu tidak berfungsi efektif. Uangnya sudah keluar, tapi kok pertumbuhan ekonominya ya 3,6%. Jadi masih rendah. Nah saya kira itu. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan rakyat, saya percaya rakyat sedang melakukan proses perenungan sekarang ini untuk kemudian kita tunggu apa yang harus rakyat lakukan. Oke. Saya kira itu. Iya, terima kasih Bang Ubaidillah Badrun, dan teman-teman sekalian tadi sudah diinformasikan tentang perkembangan terbaru pelaporan beliau terhadap 2 anak Presiden Joko Widodo, sekaligus komentar beliau tentang ibu kota negara baru yang sekarang ini sedang dirancang oleh pemerintah. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang mengikuti wawancara pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.